Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang minggu lalu diberkati dengan Paskah dan Jumat Agung? Ada yang diberkati saudara ya? Haleluya, haleluya. Saya juga sangat diberkati dengan Paskah dan Jumat Agung. Pertanyaannya sore ini jadi ada kesaksian? Saudara, tanggal 13 Mei kita akan ngadain yang namanya Revival 100. Nah, Revival 100 itu apa sih gitu? Apakah itu KKR? Apakah itu acara apa yang dimaksud dengan Revival 100? Latar belakang dari Revival 100 adalah peringatan 100 tahun Pentakosta yang pertama kali ada di Blora. Dan itu adalah salah satu dari cikal bakal kegerakan kekristenan se-Indonesia. Saudara ya, sampai kegerakan itu menyambar sampai ke Malaysia, ke Sarawak, ke mana lagi gitu loh Pastor Jim kalau cerita itu. Pokoknya itu cikal bakal mulainya dari Cepu saudara. Nah itu Cepu 100 tahun yang lalu, 1923 berarti ya. Itu mereka ngalami yang namanya revival pertama kali yang terjadi adalah lawatan Tuhan. Nah apa yang terjadi? Di 100 tahun yang lalu ini ada seorang penginjil datang ke Cepu, lalu dia mulai memenangkan jiwa di situ dan dia mulai menginjil dan itu ada 13 orang pertama kali dibaptis untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimenangkan dan itulah terus terjadi bergulir dan itu sebuah kegerakan yang terus sampai orang-orang dari beberapa tempat itu juga ikut datang dan mereka yang dari Cepu juga keluar ke tempat lain membawa api. Di banyak tempat di Indonesia sampai ke Malaysia itu saudara. Nah itu membuat sebuah kegerakan yang besar di dalam kekristenan. Nah tahun ini kita 100 tahun dari 1923. Jadi kalau tahun ini kita tidak memperingati, saya kuat saudara tidak ikut memperingati, saya rasa peringatan selanjutnya mungkin kita nggak ada di sini. Kenapa? Karena ini adalah peringatan setiap 100 tahun. Saya rasa kalau 100 tahun lagi kan kita udah nggak ada ya saudara ya. Sudah gantilah generasinya saudara ya, bukan kita lagi yang ngerayain gitu saudara. Nah jadi ini satu-satunya pastikan saudara terlibat di dalam acara Revival 100 ini. Tanggal 13 Mei kita akan adain di Kridosono. Di lapangan. Siang kita akan baksos, malam kita akan berkumpul bersama dengan gereja-gereja sekabupaten Blora. Nyanyi, nyembah Tuhan sama-sama, minta Tuhan hadir. Pokoknya gini, kita sepakat. Kita bersama-sama meminta hadirat Tuhan turun atas kota Blora. Yang sepakat katakan amin. Amin saudara. Sepakat kita akan minta sekali lagi Tuhan itu melanda kota kita, kabupaten kita. 100 tahun yang lalu pernah ada kegerakan dari Blora sampai ke bangsa-bangsa. Sekarang ini 100 tahun kemudian kita minta kegerakan yang lebih besar. Yang sepakat katakan amin. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Sepakat Blora sampai ke bangsa-bangsa. Nah apa yang akan terjadi? Siang ada baksos, nanti Pak Lukas akan jelaskan ada hal-hal yang akan dibutuhkan di dalam bakti sosial tersebut. Jadi ada barang-barang yang akan kita bagikan untuk pasar murah. Tak ada yang tanya gini, kalau niat berbagi kenapa kok nggak gratis aja? Kok pasar murah? Saudara percaya kalau gratis jadinya nanti malah kerusuhan saudara ya. Jadi lebih baik itu ada ini ada pasar murahnya begitu. Dibagikan kupon nanti kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka akan dapat mendapatkan ini baksosnya itu ada mainan buat anak-anak, terus kita akan menggandeng juga beberapa hal ada institusi yang terlibat, ada yayasan yang terlibat, anak-anak muda pasti akan terlibat semuanya, ada sekolah-sekolah yang akan terlibat, wah ini pokoknya bakal seru sekali. Nah malamnya nanti kita akan bersama-sama itu tadi saudara ya. Tapi pertanyaannya kan gini, lah revival ki jane opo? Kan gitu kan saudara ya. Nah ini hari ini kita mau belajar, kita mau lihat revival itu apa dan kita mau menangkapnya. Revival itu berasal dari kata-kata revive. Revive artinya menghidupkan lagi.
atau membangkitkan lagi. Itu arti kata-kata revive. Dengan kata lain begini saudara, kalau yang namanya menghidupkan lagi, berarti sekarang ini dalam keadaan apa? Mati dong. Kalau tetap hidup kan gak ngapain dihidupkan. Betul saudara ya. Jadi menghidupkan lagi apa yang tadinya hidup, lalu mati, sekarang ini kita hidupkan lagi. Apa yang tadinya bergelora, lalu padam, lalu kita bangkitkan lagi ini. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Mazmur 85 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 85 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Kata-kata menghidupkan kami kembali itu yang disebut revive atau yang ini asal dari kata revival. Itu sebabnya dikatakan maukah engkau revive kami lagi, menghidupkan kami kembali. Artinya begini saudara, tadinya didesain untuk hidup. Lalu dengan segala macam keadaan dan segala macam yang terjadi lalu jadi mati. Sekarang ini kita mau hidupkan lagi, tapi hidup yang seperti apa? Yang seperti desain awalnya. Kita minta supaya Tuhan itu mengembalikan, memulihkan yang artinya itu kembali ke desain awalnya. Kembali ke standar awalnya, kembali ke tujuan awalnya. Itu revival. Jadi ketika kita nanti mengadakan kalau Pak Lukas segala kalau khotbah kita harus sama-sama kita minta revival yang dari Tuhan. Apa itu? Kita minta Tuhan menghidupkan lagi. Kita minta Tuhan itu membangkitkan lagi gitu saudara ya. Nah apa sih standar revival itu? Kalau tadi dikatakan bahwa ini tadi ada desain awalnya, ada standar awalnya menjadi mati dan kita mau kembalikan dia ke standar awal. Dihidupkan lagi tapi seperti standar awal. Jadi tidak dihidupkan dan menjadi sesuatu yang lain. Tapi kita kembalikan kepada standar awal. Nah apa sih yang dimaksud dengan standar awal ini? Saudara, banyak orang kalau berpikir tentang revival, kita itu pakai standarnya sendiri-sendiri. Apa itu? Ada orang berpikir revival itu standarnya KKR besar. Ada orang yang berpikir revival itu standarnya adalah tari-tarian yang banyak, nyanyian yang banyak. Standar awal revival itu tidak seperti yang kita pikir. Ada orang berpikir bahwa yang namanya revival itu kalau KKR gila-gilaan, sound system luar biasa, yang datang banyak banget itu namanya revival. Tidak saudara, revival bukan itu. Mari kita lihat standar awal, desain awal dari revival. Revival itu adalah untuk gereja. Nah gereja itu bukan ini. Gereja itu adalah saudara dan saya. Nah kita ini waktu dibentuk kita dikasih standar sama Tuhan. Seperti apa standar kita? Nah ini seringkali kita lupa. Sehingga dengan berjalannya waktu gereja hanya berdoa minta berkat. Kita berdoa minta ini minta itu. Tapi kita lupa pada standar. Mari kita lihat standar awal gereja. Dari mana? Dari awal gereja dibentuk. Kalau kita mau lihat sebuah standar, maka lihatlah awal pembentukannya. Kalau kita mau lihat kenapa manusia ada, lihatlah pertama kali manusia diciptakan.
Manusia diciptakan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Saudara lihat di Eden, kita itu standar manusia, saudara. Itu yang paling standar, itu yang desain awal. Manusia didesain, diciptakan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dipastikan manusia itu tidak memenuhi standar. Kalau saudara dan saya hidup semau-mau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka dipastikan kita hidup di luar standar. Nah sekarang ini gereja. Gereja, kapan gereja dibentuk? Gereja dibentuk di Kisah Rasul 2. Mari kita buka sama-sama. Kisah Rasul 2. Ayat yang keempat. Inilah awal gereja ada. Yang selalu kita baca di hari Pentakosta, inilah cikal bakal gereja. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini desain awal gereja. Sesudah itu gereja jadi saudara dan saya ditetapkan dengan sebuah standar hidup dengan kuasa Roh Kudus. Gereja didesain dengan sebuah kebergantungan kepada kuasa Roh Kudus. Itu standar awal. Jadi kalau kita mau revival artinya gini, kita mau mengembalikan orang Kristen menjadi orang-orang yang bergantung kepada Roh Kudus. Kenapa orang Kristen itu tidak banyak yang mengalami kekalahan di dalam hidup? Karena kita hidup tidak bergantung pada Roh Kudus. Kita hidup berharap pendeta doakan. Kita hidup berharap sesuatu terjadi atas hidup kita. Mujizat terjadi kalau orang lain berdoa atas hidup kita. Tapi kita lupa yang namanya kebergantungan kepada Roh Kudus. Nah kita mau mengembalikan gereja, revival, kita mau mengembalikan semua orang percaya ini kembali punya hidup yang bergantung pada Roh Kudus. Gitu saudara ya. Kita akan kembali mengandalkan Roh Kudus. Kita akan selalu minta kepenuhan dari Roh Kudus itu. Kita akan selalu merindukan Roh Kudus. Apa sih yang membedakan orang Kristen dari orang dunia? Cuman satu saudara yang paling dahsyat itu. Roh Kudus di dalam kita. Nah kalau kita jadi orang Kristen, tapi Roh Kudus di dalam kita ini tidak jadi yang utama, kita kehilangan esensi. Saudara kita tidak beda sama orang lain. Kalau ngadepi masalah nangis, podo-podo nangis. Kalau ngadepi badai, takut sama-sama takut. Tapi orang yang mengandalkan Roh Kudus, orang ini tahu siapa yang dia dengar. Dan dia tahu suara itu adalah suara kemenangan, suara damai sejahtera, suara Roh Kudus. Nah itu standar dari gereja. Saudara, nah apa sih kerjanya Roh Kudus itu di dalam hidup kita saudara ya. Untuk gereja Roh Kudus ini yang paling utama. Jadi untuk gereja yang paling utama bukan program. Yang paling utama bukan ibadah. Yang paling utama di gereja bukan fasilitas, tapi Roh Kudus. Saya ingat pada waktu saya agak malu sih ngomongnya, tapi saya waktu ujian skripsi gitu saudara ya. Saya ambil temanya tentang praise and worship, pujian dan penyembahan. Yang ngomong sama saya, penguji saya, dia bertanya gini, bisa enggak orang mimpin pujian tanpa Roh Kudus? Saya tanya balik sama pengujinya, Bapak mau jawaban sebenarnya atau mau jawaban standar? Dia diam.
Ya, ya kamu jawab aja. Bisa nggak orang mimpin pujian tanpa Roh Kudus? Loh, sebentar, saya bilang gitu. Bapak maunya jawaban yang standar atau jawaban yang kenyataan? Kenyataan di lapangan. Ya udah menurut kamu aja, saya jawab dua-duanya ya Pak. Saya bilang. Jujur, kenyataan di lapangan ada banyak orang melayani tanpa Roh Kudus. Bisa nggak? Bisa. Tapi bobot tidak bisa bohong. Gereja banyak yang ikabot. Apa itu ikabot? Kehilangan bobot, kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita yang melayani gak mengandalkan Roh Kudus. Dosa besar. Kalau gereja kita cuman ngomong tapi gak karena Roh Kudus saudara. Jujur ya, kita ini antara jualan jamu atau motivator. Beneran. Masih mending motivator saudara. Kalau khotbah di sini kan kita semua hamba Tuhan kan gak ada berkat-berkatan. Mending jadi motivator aja saudara, sekalian dibayar saudara. Tapi apa sih yang membedakan itu? Hamba Tuhan sama motivator. Roh Kudus, bobot saudara. Jangan sampai gereja kehilangan yang namanya kabot atau bobot kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu selalu ada bobotnya. Rasanya kayak gini. Waktu kita nyembah Tuhan ada bobotnya. Hup, waduh aku tahu Tuhan ada. Saudara ngerti yang saya maksud kan? Saudara gak bisa lihat. Saudara tidak bisa menjelaskan lebih baik. Tapi saudara tahu bahwa ada ini. Ada bobot kalau kemuliaan Tuhan itu hadir. Demikian juga waktu kita melayani tanpa bergantung pada Roh Kudus. Maka yang terjadi adalah kita bisa nyanyi segala macam saudara. Saya ingat ada seorang teman berkata begini. Kamu di Blora nih enak, kamu kalau kejahatan tuh tidak aneh-aneh. Kita di Jakarta kita pernah. Satu pemimpin pujian suaranya bagus, talentanya bagus. Tapi dia sudah menunjukkan tanda-tanda, saudara ya. Tanda-tanda kalau laki ini rada gemulai gitu. Setelah enggak berapa lama kemudian dia semakin, ini namanya kalau di kota itu kan gereja kan butuh song leader, oh ya booking, nanti kan kita kasih berkat. Udah yang penting booking song leader gitu kan. Enggak peduli kayak apa yang dia bagikan, pokoknya kita booking. Nah ini orang ini di booking. Satu hari saudara, dia datang mau mimpin pujian, pakai bawahan saudara. Loh, iya nih kalau namanya iku Melani saudara ya. Lah wong namanya Bambang kok ngaku bawahan ki piye? Gitu kan dia saudara ya. Pakai bawahan, pakai sepatu gitu saudara. Dan dia sudah berjalan dengan gemulai dan dia berkata gini, kalau kamu mau terima aku apa adanya. Kalau kamu nggak mau ya aku pulang. Itu karena pengurusnya udah kepepet, dia bilang gini, bisa nggak kamu setidaknya satu kali ini pakai baju yang benar. Dia berkata, kalau kamu nggak mau ya terimalah aku. Kalau kamu ya nggak mau, ya aku pulang. Saya berterima kasih kepada pengurusnya dan karena mereka berkata tidak bisa. Pulang saudara, nggak pakai pujian penyembahan hari itu. Saudara, model kayak gini ada enggak bobotnya? Itu yang kelihatan banget. Dalam diri kita waktu kita melayani, bisa enggak kita enggak bergantung pada Roh Kudus? Bisa. Karena kita mungkin bergantung pada saya. Sangat dosa saudara kita kalau kayak gitu. Nah saudara, kerja Roh Kudus di dalam gereja ini adalah yang paling utama. Dalam hidup kita ini yang paling utama. Kenapa? Sebab Roh Kudus itu adalah yang membuat kita itu connect. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat kita connect dengan surga. Tanpa Roh Kudus kita nggak connect. Udah gitu aja. Kita cuma bisa connect pakai Roh Kudus. Nah suara Roh Kudus inilah yang waktu kita dengar, kita membuat kita ini mengerti apa yang surga mau buat kita. Dan membuat kita ini dapat melakukan seperti yang surga katakan. Dan membuat kita ini dapat memperoleh kemenangan yang surga sudah sediakan. Jadi Roh Kudus paling utama dalam hidup saudara dan saya, bukan cuma gereja ini. Dalam hidup saudara
dan saya, dialah yang membuat kita connect dengan suara surga. Nah pertanyaannya gini, oke, kita tahu revival, membangunkan kembali dengan cara kita kembali kepada desain awal kita, gereja yang penuh Roh Kudus dan bergantung kepada Roh Kudus. Hidup orang percaya yang bergantung pada Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang gini, revival tuh kayak gitu. Nah kita butuh orang-orang yang membawa api revival itu pergi keluar. Bagaimana mulainya revival terjadi untuk kota. Kebangunan rohani terjadi bukan hanya untuk saudara dan saya. Tapi bagaimana caranya membuat revival terjadi untuk kota. Dimulai dengan saya. Katakan dimulai dengan saya. 1, 2, 3. Dimulai dengan saya. Bagaimana memulai sebuah kebangkitan sebuah kota. Kebangkitan sebuah negara dimulai dari saya, tidak dari orang lain. Ada orang berkata begini, marai pendetaku ngono kok, marai gembala F aku ngono kok, marai si itu gini kok, marai si itu. Kalau kita selalu pandang orang lain, itu kita tuh salah alamat saudara. Sebab revival selalu dimulai dari kita. Mari kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ada orang berkata gini, gimana saya bisa memulai sebuah perubahan? Gimana saya bisa memulai sebuah revival bersama dengan Roh Kudus? Firman Tuhan berkata gini, Roh Kudus tuh alamatnya di sini. Jadi mulainya revival tuh dari sini. Revival tidak dimulai dari luar. Jika revival dimulai dari luar, itu artinya kayak gini, kita itu kayak sangat bergantung dengan perasaan. Kita tunggu orang lain menjaga perasaan kita. Kalau orang lain bisa jaga perasaan kita baik-baik, maka mari kita akan bangkit bersama-sama. Tapi kalau kamu menyakiti perasaanku, wah maaf ya, aku sudah gak mood. Nah saudara ya, ini yang namanya revival gak bisa kayak gini. Revival dimulai dari saya. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Ada seorang hamba Tuhan dia berkata begini, satu kali ada sebuah ibadah. Dan ibadah itu dia melayani saudara. Dan di ibadah itu waktu dia melayani, selesai itu malam itu ibadah yang sangat luar biasa, sangat bergelora. Selesai semua orang pulang kembali ke tempatnya karena hamba Tuhan yang diundang ini tinggal di gereja itu, di pastori, saudara. Disediakan tempat, dia udah pamitan sama pendetanya yang ada di tempat itu dan dia kembali ke kamarnya. Jalan dia mau kembali ke kamarnya, Roh Kudus bilang, balik, kembali ke ruang ibadah. Dia bilang, ngapain? Tapi Roh Kudus tidak kasih penjelasan, Roh Kudus cuma bilang, balik. Dia balik saudara. Dia lihat itu pendeta dari tempat itu saudara. Itu berlutut, berdoa, jam 10 malam ibadah selesai saudara. Orang itu berdoa sampai jam 5 pagi sendirian. Untuk apa? Untuk besoknya revival terjadi lagi. Dan ketika dia amin sudah selesai, dia tanya gini, kamu hebat sekali ya, ini karena kita mau revival ya, karena kita mau KKR, istilahnya gitu. Karena kita mau KKR ya, kamu berdoa gitu. Dia berkata gini, aku sudah berdoa model kayak gini setiap hari selama 30 tahun. Saya dengar itu saya sangat malu saudara, jujur. Gila, itu ada orang yang istilahnya tuh keplek-keplekan buat Tuhan. Dan yang namanya revival kalau itu melanda orang percaya saudara, dimulai dari saudara, itu pasti merubah keluarga kita. Yang pertama kali dirubah bukan orang lain, keluarga kita. Dari sebuah keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, yang bergantung kepada Roh Kudus, akan melanda kota. Dari kota yang dilanda oleh Roh Kudus,
akan mempengaruhi negara. Dari negara yang dipengaruhi Roh Kudus ini tadi akan membuat negara itu tiba-tiba bangkit menjadi negara yang ajaib. Saudara lihat salah satunya adalah Amerika. Jangan lihat Amerika hari ini, saudara. Lihat Amerika zaman itu, saudara. Di zaman bapak-bapak gereja yang awal itu, saudara. Itu negara ajaib, saudara. Kenapa Amerika dari negara yang begitu kacau dengan adanya perbudakan di situ, ada rasisme di situ, ada banyak problem di situ, tiba-tiba dia bisa bangkit? Karena ada orang-orang percaya yang awalnya bangkit. Membuat keluarga-keluarga dipulihkan, kota-kota dipulihkan, dan lihat efeknya, negara itu menjadi tiba-tiba negara adidaya. Menjadi negara yang sangat ajaib. Mana lagi yang ajaib? Korea. Jangan lihat hari ini, saudara. Di zaman tahun-tahun sekitar 70, 80, Korea ini bangkit menjadi negara pendoa yang ajaib. Di mana di situ orang-orang percaya begitu bergelora mencari Tuhan. Hidup dipenuhi Roh Kudus dan hidup bergantung pada Roh Kudus. Saya ingat sekitar tahun 97 saya pergi ke Israel pertama kali. Tahun 97 saya pergi ke Israel saat pertama kali. Saya pergi barengan saya itu adalah mak-mak Korea. Enggak satu grup sama saya, saudara. Karena mereka tuh kan mak-mak Korea tuh ya tetap kayak orang mak-mak Indonesia gitu, saudara. Ya gak bisa bahasa lain selain Korea, saudara ya. Dan ngecuis terus tapi dengan bahasa planetnya dia, saudara, planet Korea. Nah, kami naik ke Sinai, saudara. Buat saya yang hari itu cuma belasan tahun itu adalah sebuah pergumulan besar. Karena karena saya tuh capek gitu naik ke Sinai, saudara ya. Si Tintin adik saya, dia berkata cukup satu kali aja Cik, kapok, itu pun gara-gara kamu tipu. Jadi aku naik ke Sinai. Pak Lukas juga bilang cukup satu kali aja, itu gara-gara kamu paksa. Yang satu saya paksa, yang satu saya tipu, saudara. Supaya mau naik Sinai, saya bilang gitu. Supaya saya tidak menderita sendirian. Meskipun saudara kalau Cik Hermin, Ko Edi gak masalah buat mereka. Cik Hermin, Ko Edi naik ke Sinai. Waduh Cik Hermin pulang tuh masih glowing, saudara ya. Saya udah gak kuat kalau model kayak gitu. Nah, tapi saya ingat waktu saya naik ke Sinai pertama kali, waktu saya sudah, itu yang namanya mak-mak Korea, saudara. Dia itu naik Sinai sambil nyanyi berdua bertiga. Pegangan tangan, lalu mereka nyanyi pakai bahasa Korea itu sambil ngomong, haleluya, haleluya. Kalau mereka capek, saudara jangan pikir mak-mak itu umurnya berapa? Sekitar 70 sekian gitu loh, saudara. Soalnya tuh tubuhnya udah renta-renta gitu loh modelnya. Kalau mereka capek, mereka duduk di batu-batuan yang ada di Sinai, lalu mereka mulai goyangkan badan mereka gini. Dan berkata, haleluya, haleluya, syekara. Ini orang-orang pendoa, saudara, naik Sinai, saudara. Jadi modelnya kayak gitu. Sementara kalau anak Indonesia yang manja gitu, saudara ya, model-model kayak saya, kalau naik, kok enggak sampai-sampai toh, kok enggak sampai-sampai toh. Itu protesnya enggak barbar. Tapi mereka modelnya kayak gitu. Model-model kayak gini loh, saudara, membuat Korea yang bukan siapa-siapa, negaranya melejit dan menjadi negara yang sangat kuat. Hari ini ekonominya sangat kuat. Hari ini gereja di Korea mulai kehilangan api. Lihat, gereja kehilangan api, negara akan turun. Gereja di Amerika kehilangan api, lihat apa yang terjadi? Akan turun. Saya mau ingatkan saudara, sekitar tahun 90-an, tahun 2000-an, tiba-tiba Blora sangat maju. Kalau saudara yang ada di gereja ini tahun itu, saudara lihat ke belakang. Kenapa? Karena gereja sangat maju. Hari ini Blora mulai turun. Saya mau membangunkan saudara dan saya. Bangun. Ayo kita berjuang lagi. Minta Tuhan membangunkan kita, bangkitkan kita. Bangkitkan keluarga kita, bangkitkan kota kita. Sampai kota kita akan ngefek se-Indonesia. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara, bagaimana dimulai dengan saya ini, apa yang harus saya lakukan? Sederhana saudara. Yang penting yang perlu kita lakukan adalah cuman membangun itu tadi.
connect sama Roh Kudus, membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Gimana caranya? Waktu kita berdoa, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita baca firman. Ini kita sedang connect. Ada orang berkata gini, "Alah Bu, apa enggak ada toh cara yang lebih mutakhir?" Kita loh sudah tahun yang 2023, di mana semua itu sudah teknologis banget. Apa enggak ada cara yang mutakhir? Saya mau kasih tahu saudara, ada beberapa hal itu tidak bisa dimutakhirkan. Contoh, bernafas. Dah gampang saudara ya. Gimana cara kita memutakhirkan nafas? Ini udah teknologis loh negara kita. Bisa nggak kita bilang gini, oh karena aku ini sudah di negara yang teknologis, sekarang aku nafasnya saya wakilin pakai Facebook. Gak bisa saudara. Sama dengan kalau hari ini kita mau baca firman, kita mau makan dari firman dan kita berkata gini, saya wakilkan ya baca renungan doang di Facebook. Sama kayak orang mau napas, tapi napasnya cuma di Facebook. Saudara tutup hidung saudara dan saudara cuma buka Facebook. Saya jamin enggak 2 menit saudara ya, kita semua pakai kebaktian penghiburan. Ada cara lain enggak yang untuk memutakhirkan nafas? Enggak ada. Apalagi yang enggak bisa dimutakhirkan, makan saudara. Betul saudara? Ada orang berkata begini, waduh kita kan sekarang sudah ini ya, sudah normal, sudah kehidupan yang modern. Jadi kita makannya cukup kapsul-kapsulan. Saudara mau diganti makanan kapsul-kapsulan. Sementara kita yang lain makan sate gitu kan, makan tahu lontong. Saudara minumnya kapsul melulu doang. Ada beberapa cara enggak bisa dimutakhirkan. Tetap old school, tetap cara lama, tetap cara kuno, tetap cara primitif dan tradisional. Karena memang itu yang bisa bekerja. Sama, di dalam kekristenan apa yang bisa bekerja? Sederhana, model makan, model bernafas, nafas itu doa, makan itu baca firman. Bisa enggak kita bikin itu lebih modern? Tentu enggak. Kita bisa keramas dengan cara baru. Kita bisa melakukan nyetir dengan cara baru. Sekarang nyetir enggak pakai orang saudara. Tapi yang model sederhana-sederhana, makan, minum tetap harus jalan. Saudara bisa di dalam kekristenan memakai cara yang baru untuk menjangkau jiwa, untuk membuat hidup saudara lebih baik, untuk membuat saudara lebih sanggup melakukan kehendak Tuhan dan membuat hidup saudara ini lebih kompak atau apapun itu. Tapi yang paling mendasar, baca firman, doa, ujian penyembahan tidak bisa ditawar. Mentaati firman itu tidak bisa ditawar. Apa sih tanda dari revival itu? Mari kita buka tadi Kisah Rasul 2 yang tadi saudara ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau revival itu terjadi. Kalau kebangkitan terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 41. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tanda revival yang pertama adalah ayat 41 bertobat. Kalau Roh Kudus penuh dalam kita, kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kita hidup bergantung pada Roh Kudus, yang pertama kali pasti ada pertobatan. Dan yang pertama kali terjadi kalau revival melanda kota kita, ada pertobatan. Sama. Yang terjadi pertama kali adalah kita tidak lagi pengen hidup di dalam dosa itu. Yang kedua apa yang terjadi? Ada pertumbuhan rohani. Tidak cebol terus, tidak kerdil terus rohaninya. Enggak terus-terusan kurang gizi.
tapi bertumbuh. Sama, di dalam gereja-gereja akan terjadi hal yang sama kalau revival sedang terjadi. Orang yang bergantung kepada Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti ada pertumbuhan dalam rohaninya. Kemudian yang selanjutnya, ada tanda dan mujizat. Tanda dan mujizat itu adalah sesuatu yang normal. Itu bukanlah acara. KKR bukanlah acara kesembuhan ilahi. Tapi setiap hari selalu ada yang namanya tanda dan mujizat. Saudara bisa bayangkan. Setiap saudara ini dipenuhi Roh Kudus. Saya juga termasuk ya saudara. Saya gini dulu. Gini. Dipenuhi Roh Kudus. Hidup bergantung pada Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ini jadi pembuat mujizat. Ini jadi pembuat mujizat. Ini pembuat mujizat. Dukun rapayu, penjara sepi. Orang datang tidak untuk didoa-doakan untuk ngusir setan. Datang kemana? Selalu ada kata-kata. Datang ke orang Kristen. Dia bisa melakukan mujizat. Dia nek ndonga mesti mandi. Saudara, bisa bayangkan kalau ini ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dan bergantung. Kemudian apa yang terjadi? Ada perubahan hidup. Tadinya pelit, jadi enggak pelit. Tadinya egois, tiba-tiba dia bisa berbagi. Ada dampak kepada kota, firman Tuhan katakan. Dan ada pertumbuhan jumlah. Akan ada pertumbuhan. Tidak selalu yang banyak itu bertumbuh. Tapi setelah kalau kita orang-orang bertumbuh rohani, otomatis jumlah pasti akan ikut, saudara. Nah, saya undang para pemain musik, kita akan sampai di poin yang terakhir. Apa sih tujuan dari revival ini? Mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lihat, tujuan kebangkitan firman Tuhan berkata gini, bangun kita yang tidur dan Kristus akan bercahaya. Jadi tujuan kebangkitan adalah Kristus bercahaya. Kita bangkit, Kristus bercahaya. Jangan dibalik saudara, kita maunya dibalik memang. Tuhan bangkitlah ya Tuhan dan belalah aku Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, biar itu nyata dalam hidupku. Kita yang bercahaya kan saudara ya, maunya kan saudara. Ya saudara enggak, saudara juga yang mau. Saya juga mau saudara, tapi itu enggak alkitabiah saudara. Yang terjadi adalah kita yang bangkit, Kristus akan bercahaya atas kita. Nah, kenapa gereja kehilangan api revival? Sebab gereja mau jadi yang bercahaya. Gereja mau jadi yang utama. Kasih F Pak. Gereja mau jadi yang paling utama, yang kelihatan. Gerejaku, revival. Saudara, model kayak gini ndak bakal kuat bawa api saudara. Sebab api Tuhan tuh kalau nyambar, kemuliaan Tuhan tuh kalau kita gendong kita nggak kuat. Makanya itu firman Tuhan bilang kemuliaan itu buat Tuhan. Kristus yang bersinar, bukan kita. Kenapa kita menjadi kehilangan itu? Karena tujuan kita salah. Kita pengen yang penting Tuhan, aku berdoa supaya aku menjadi kaya. Jadi diberkati agar Tuhan dimuliakan gitu kan saudara ya. Itu kan maksud kita saudara. Tapi gak gitu juga kan saudara. Firman Tuhan bilang yang penting adalah Kristus bercahaya. Berapa banyak dari antara kita kalau berdoa bilang gini, Tuhan biarlah hidupku ini mempermuliakan Engkau saja. Permuliakan namamu Tuhan, permuliakan namamu Tuhan. Kristus menjadi subjek, artinya Kristus jadi tokoh utama. Dan kita ini adalah objeknya. Kita ini yang kalau masak saudara ya, tukang masak, lalu ada tepung dan lain sebagainya mau dibikin roti. Nah saudara ya, tukang masak orang utama. Tepung dan lain-lain yang diremet-remet sama tukang masak ini saudara ya, ini objek.
Dia mau jadi apa tergantung tangan tukang masak. Saudara bisa bayangkan kalau tepungnya mau jadi tukang masak. Makanya hidup kita nggak jadi terus. Karena kita mau jadi subjeknya dan kita nggak bisa. Tapi biarlah Kristus yang jadi yang utama. Jadi subjeknya. Jadi tujuan kita. Jadi yang paling penting. Nanti di acara revival yang penting bukan Betani. Yang penting bukan present worship yang bagus. Yang penting Kristus bersinar, dimuliakan. Yang sepakat katakan amin. Amin, mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Tuhan, yang penting itu engkau dimuliakan Tuhan. Yang penting engkau dimuliakan. Ada orang berkata begini, aku dengar suara Tuhan, aku sudah ngerti itu. Aku udah dengar suara Tuhan loh. Saudara, saya kadang-kadang juga kemeruk saudara. Saya juga kadang-kadang begitu kalau ngomong sama suami saya. Aku sudah ngerti. Suami saya jawab saya begini, tak kasih tahu ya. Ada orang itu bangga banget, wah Tuhan sudah kasih tahu aku, Tuhan sudah kasih tahu aku. Maksudnya mungkin nyindir saya saudara ya. Tak kasih tahu ya, kalau cuman sekedar dikasih tahu Tuhan dan kamu merasa kamu penting, kamu salah alamat. Sebab keledainya Bileam, seekor keledai, matanya dibuka sama Tuhan, dia bisa tahu, melihat malaikat di situ. Mulutnya bisa dibuka, ngomong sesuatu yang di luar dari kesanggupannya. Apakah karena keledainya penting? Jadi kalau kamu pikir kamu penting-penting banget, kamu ingat ya keledainya Bileam. Dia bilang gitu, saya tuh mesti gitu. Dia bilang ini, semua dilakukan dengan sebuah tujuan ilahi, bukan tujuanmu. Yang penting itu Kristus itu subjek, bukan kita. Saya bersyukur punya suami yang kadang-kadang kalau ngomong tuh ya galak saudara ya. Tapi saya senang saudara ya, karena dia kalau galak tuh ngomong apa adanya pada saya. Saudara. Bagaimana kita sebagai penutup, yuk saya rindu kita mengalami lagi. Kita merindukan Tuhan, aku mau bangkit buat Tuhan. Aku mau punya hubungan lagi dengan Tuhan. Kalau selesai KKR, jangan cuman sekedar kesel. Sampai besok-besoknya gak bisa bangun. Tapi biarlah kita kembali punya gairah mencari Tuhan. Sepakat katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.